Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang logika berpikir ya, dimana banyak orang-orang yang berdebat, kalangan politisi, aktivis, dan segala macamnya itu menggunakan logika yang salah. Jadi atau istilahnya logical fallacy. Jadi logika yang ngawur. Mungkin lo katanya Pak Rocky Gerung itu istilahnya dungu. Jadi kekacauan berpikir, lebih tepatnya seperti itu. Nah, ini harus kita pahami bahwa sekarang di media sosial itu banyak pengamat, di grup WA juga banyak pengamat, di TV, di media online segala macam, di TikTok itu banyak pengamat-pengamat. Dan banyak pengamat-pengamat ini menggunakan logika-logika yang ngawur. Begitu juga dengan perdebatan-perdebatan atau di kelas-kelas misalnya ketika kuliah. Mungkin secara teori benar, tapi saat berdebat itu kadang-kadang cuma sekedar ingin menang, ingin terlihat keren, tapi logikanya belepotan. Nah, ini saya akan membahas tentang beberapa hal yang menyebabkan logika kita belepotan atau dikatakan logika yang ngawur. Yang pertama, ada istilah strawman, jadi membuat interpretasi yang salah terhadap pendapat orang lain. Misalnya, si A mengatakan bahwa sebaiknya kita memfokuskan itu pada dana pendidikan. Kita jangan terlalu fokus pada dana pertahanan saja atau dana untuk perang. Kemudian salah satu lawan debatnya mengatakan bahwa jadi kamu ingin negara kita ini diserang, jadi kamu ingin negara kita ini porak-poranda gitu. Misalnya dia mengatakan bahwa sebaiknya pemerintah ini jangan hanya fokus pada infrastruktur, tapi juga bagaimana fokus pada pengembangan pembangunan manusianya. Lalu karena lawan politiknya ini tidak terima, dikatakan bahwa jadi kamu ini pendukungnya grup itu ya. Jadi kamu ini kadrun ya. Jadi kamu ini adalah pendukungnya kelompok ini ya. Gitu. Jadi itu adalah istilah strawman, membuat interpretasi salah untuk membantah pendapat orang lain. Atau misalnya juga ada, misalnya seorang ibu misalnya, "Dek, kamu jangan terlalu sering-sering main game." Lalu anak ini berkesimpulan, jadi ibu ini ingin saya tuh belajar terus biar saya stres, seperti itu. Nah, itu kan juga sebagai bentuk membuat interpretasi yang salah untuk membantah pendapat orang lain. Yang kedua adalah suka menyambungkan suatu kasus dengan kasus yang lain. Misalnya contohnya begini, terjadi bencana di suatu daerah, atau terjadi gempa di suatu daerah, tsunami di suatu daerah, lalu dihubungkan dengan penangkapan salah satu terduga makar yang tertangkap polisi, lalu terjadi bencana. Lalu menghubungkan satu kasus dengan kasus yang lain. Yang ketiga, yaitu menggunakan perasaan dalam berargumen. Ini tidak boleh. Misalnya contohnya, seorang menteri tertangkap oleh KPK. Kemudian dia berargumen, tidak mungkin dia tertangkap. Dia itu kesannya orang yang baik. Orang yang sering bersedekah, sering menyumbang kepada organisasi, sering menyumbang kepada ormas ini. Tidak mungkin dia melakukan korupsi. Dia jelas-jelas orang baik. Jadi ketika berargumen terhadap suatu kasus itu berdasarkan manipulasi emosi yang pada dirinya atau perasaan yang pada dirinya, maka argumen itu sebenarnya tidak boleh didasarkan atas perasaan sehingga menjadi tidak objektif. Yang keempat yaitu adalah berargumen terhadap suatu hal yang salah lalu dibantah dengan hal yang salah juga. Misalnya begini, merokok itu bisa menyebabkan diare. Salah kamu, merokok itu justru menyehatkan. Nah, ini kan argumen yang salah dibantah dengan yang salah lagi. Kelima, tidak setuju terhadap sesuatu kemudian membuat argumen yang juga melenceng. Jadi menghubungkan dengan A, B, C, D dengan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya juga tidak mungkin. Misalnya contoh, saya tidak setuju kalau orang keturunan warga asing dan tidak beragama muslim itu menjadi gubernur atau presiden di Republik Indonesia. Misalnya contohnya dalam kasus Ahok, saya tidak mau Ahok menjadi
gubernur karena pertama dia bukan Islam, dia itu masih warga keturunan. Dia mengatakan kalau Ahok diizinkan menjadi gubernur, maka yang pertama akan ada orang Amerika lalu datang ke Indonesia, dia menjadi warga negara Indonesia, lalu menjadi presiden Indonesia. Nanti akan ada datang orang Uganda datang ke Indonesia beragama non-muslim, lalu menjadi presiden Indonesia. Lama-lama negara kita dikuasai oleh asing. Nah, ini adalah salah satu argumen yang ngawur, karena setuju dengan suatu argumen A atau suatu kasus A dengan menghubungkan dengan B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan seterusnya. Dan justru makin tidak menyambung. Yang keenam, itu suka membantah pendapat orang dengan menyerang pribadinya. Ini yang tidak boleh. Misalnya ada seorang perempuan di TV mengomentari salah satu tokoh yang melanggar hukum. Kemudian dia mengatakan, masa si lonte didengerin, kok si lonte dibela. Nah, itu kan suatu argumen yang ngaco. Jadi ketika dia ingin membantah suatu argumen seseorang, itu jangan menyerang pribadinya, atau jangan menyerang ke pribadi. Si ini suka gonta-ganti pacar, masa kita percaya argumennya di TV gitu. Nah, ini juga sesuatu hal yang kekacauan berpikir. Jadi ada hubungannya. Membantahlah argumen dengan argumen, bukan membantah argumen dengan menyerang personal seseorang. Nah, ini juga bentuk kekacauan berpikir. Yang ketujuh, suka membalas kritikan dengan kritikan. Misalnya contohnya begini, stop tawuran, jangan tawuran lagi ya, gitu, seperti itu. Jangan tawuran lagi, ntar bahayanya ini. Lalu dia membantah itu dengan kritikan lagi. Lu dulu juga tukang tawuran, dulu juga suka berantem gitu. Wajar dong gue berantem juga, lu aja boleh, seperti itu. Jadi membantah kritikan dengan kritikan lagi. Menyerang seseorang, kayak lu udah bener aja, kayak lu udah bagus aja hidup lu. Nah, itu adalah sesuatu hal kekacauan berpikir. Jadi kalau kita dibantah oleh seseorang, diingati oleh seseorang, dikritik oleh seseorang, jangan kita langsung mengkritik balik dia gitu. Jadi kita harus mengkritik argumennya dia, apa kritikannya dia. Jadi kita serang ada kritikannya dia, bukan orangnya. Seperti itu. Kayak lu udah bener aja, kayak lu udah suci aja. Nah, seperti itu tidak nyambung. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin bermanfaat untuk sahabat-sahabat Detektif TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.